Halo semua, kembali lagi dengan aku Sata, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Di video kali ini aku nggak mau buat makanan atau minuman, tapi aku mau uji ranking 5 brand susu coklat ternama yang ada di Indonesia. Oke, buat teman-teman aku mau ngasih tahu sedikit info mengenai uji ranking. Jadi uji ranking itu masuk pada uji skala, karena hasil ujinya dinyatakan pada besaran interval tertentu. Pada uji ranking, panelis diminta untuk membuat urutan berdasarkan sifat mutu sensorik. Uji ranking meliputi uji organoleptik, diantaranya warna, tekstur, aroma, serta rasa. Uji ini sebaiknya dilakukan oleh panelis yang sudah terlatih agar hasilnya juga maksimal. Panelis diminta untuk mengurutkan sampel dari intensitas yang paling tinggi ke intensitas yang paling rendah, di mana urutan pertama akan memiliki intensitas yang paling tinggi dan urutan terendah akan memiliki intensitas yang paling rendah juga. Nah, sebelumnya kita lihat susu coklat apa yang dibuat pada uji ranking pada kali ini. Ini merupakan 5 brand susu rasa coklat yang berbeda-beda yang akan diuji pada uji ranking di video kali ini. Nah, ini ada Prism Milk, ada Ultra Milk, ada Indomilk, ada Denko, kemudian ada Real Good. 5 susu ini nantinya akan ditukar dengan kode, di mana nanti aku mau minta orang buat nukar 5 susu ini dengan kode yang berbeda-beda. Jadi nanti biar penilaian aku itu lebih netral gitu. Kita masuk ke uji yang pertama, yaitu ada uji warna. Kita amati intensitas warna dari kelima sampel ini. Didapatkan warna yang paling gelap ada kode nomor 547. Kemudian disusul dengan 307, setelah itu 430, selanjutnya ada 245, dan yang terakhir ada 131. Didapatkan hasil bahwa intensitas warna dari kelima sampel ini itu berbeda, ada yang gelap, ada yang terang. Hal tersebut dipengaruhi oleh penambahan bubuk kakao pada proses pembuatan susu. Semakin banyak penambahan kakao, maka semakin tinggi juga intensitas atau kegelapan dari susu coklat tersebut. Penambahan bubuk kakao dari kelima sampel ini juga berbeda-beda, sehingga hal itulah yang menyebabkan kenapa warnanya juga berbeda. Ada yang penambahan 0,7%, 0,8%, kemudian ada juga yang hanya menambahkan 0,4%. Penambahan bahan tambahan lainnya juga dapat mempengaruhi warna dari tiap-tiap produk, sehingga produk ini tidak memiliki warna yang sama satu sama lain. Selain itu, banyak sedikitnya penambahan gula pada proses pembuatan susu juga mempengaruhi warna, di mana gula itu memiliki peran pada proses glikasi, sehingga nanti warna hasil akhirnya juga berbeda karena pakai takaran gula yang berbeda juga. Kita masuk ke uji yang kedua, yaitu ada uji aroma. Di sini kita harus menghirup satu persatu dari kelima sampel ini dan membandingkannya. Oke, jadi aroma yang paling aku suka itu ada aroma kode 430, kemudian disusul dengan kode 245, dilanjut dengan kode yang ketiga yaitu 307, yang keempat ada sampel 131, dan yang terakhir ada 547. Di sini kenapa kelima susu ini memiliki aroma yang berbeda, ada yang pekat banget, ada yang enggak, itu karena penambahan kakao, yaitu penambahan kakao kan berbeda-beda, jadi banyaknya kakao itu juga berpengaruh pada
aroma rasa coklat dari susu ini. Semakin banyak, maka aroma coklatnya akan semakin pekat juga. Kakao mengandung senyawa, ada senyawa methyl-triasin di mana berfungsi sebagai pembentukan aroma dari kakao. Jadi senyawa itulah yang menyebabkan aroma kakao pada susu rasa coklat ini. Nah, sekarang kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu ada uji rasa. Uji rasa sendiri itu ada dua, yaitu rasa manis, kemudian rasa coklat. Setiap pergantian sampel, kita diwajibkan banget untuk minum air putih agar rasa dari susu coklatnya itu ternetralisir, sehingga nantinya tuh rasanya tidak tercampur dengan sampel sebelumnya yang kita minum. Kita cobain sampel yang pertama, nomor 131. Rasanya manis banget. Nampak manis banget. Sampel yang kedua, yaitu sampel 245. Lebih manis yang pertama sih. Sampel yang ketiga, kode 307. Gak begitu manis sih, maksudnya lebih manis kedua sampel yang sebelumnya. Kode nomor 4, yaitu kode 430. Ini manis juga, tapi lebih manisan sampel yang pertama. Sekarang kode yang terakhir, 5/7. Ini manis sih. Tingkat kemanisannya lebih tinggi daripada yang keempat, tapi lebih tinggi yang pertama. Masuk ke uji rasa yang kedua, yaitu rasa coklat. Sampel yang pertama. Menurut aku rasa coklatnya kurang. Sampel kedua. Ini rasa coklatnya lebih banyak menurut aku daripada yang pertama. Sampel yang ketiga. Ini lebih rendah dari kedua sampel sebelumnya. Sampel yang keempat, ini lebih coklat dari 3 sampel sebelumnya. Sampel yang kelima, ini rasa coklatnya lebih kuat daripada sebelumnya. Di sini aku mau bahas kenapa dari kelima susu ini memiliki rasa coklat yang berbeda. Jadi dipengaruhi oleh penambahan kakao, di mana semakin banyak rasa coklatnya juga akan semakin kuat. Kemudian penambahan ekstrak malt juga berpengaruh pada rasa yang dihasilkan. Cita rasa dari susu ini apabila mengandung ekstrak malt yang lebih tinggi, rasa manisnya akan lebih berkurang dibandingkan dengan coklat yang tidak memakai ekstrak malt. Sekarang kita masuk ke uji yang keempat, yaitu uji tekstur, viskositas, di mana kekentalan akan diuji di dalam mulut. Yang pertama ada sampel 131. Menurut aku kentalnya kurang. 245. Ini lebih kental daripada sampel yang pertama. Sampel yang ketiga, ini lebih kental daripada kedua sampel ini. Sampel keempat, ini lebih kental atau paling kental dari sampel-sampel sebelumnya.
Sampel kelima. Ini kental juga, tapi nggak sekental yang 430, tapi lebih kental daripada 3 sampel yang ini. Tingkat kekentalan dari susu itu dipengaruhi oleh komposisi dari susu itu sendiri, yaitu kasein, lemak, kemudian laktosa susu. Ikatan antara protein dan lemak akan menyebabkan susu menjadi kental. Gula dan ekstrak malt yang ditambahkan juga akan mempengaruhi viskositas dari susu yang dihasilkan. Karena ekstrak malt itu merupakan karbohidrat sederhana, sedangkan gula akan mengikat air sehingga viskositasnya akan semakin tinggi. Berdasarkan uji ranking yang telah dilakukan, di sini aku mau ngasih tahu sama teman-teman kesalahan yang mungkin terjadi di uji ranking, yaitu yang pertama tidak meminimalisir lidah dengan baik, yang kedua itu pencahayaannya kurang sehingga tidak bisa melihat dengan jelas intensitas warna dari semua sampel. Aku mau ngasih tahu teman-teman tentang kekurangan dari uji ranking, yaitu tidak dapat mendeteksi perbedaan yang terlalu kecil, kemudian perbedaan yang terlalu besar, dan terdapat kontaminasi bau dari sumber lain sehingga nantinya akan mengontaminasi dari bau yang dihasilkan dari susu coklat yang diuji. Walaupun ada kesalahan dan juga kekurangan, di sini aku mau ngasih tahu nih kelebihan dari uji ranking. Ada petunjuk untuk penulis mudah dimengerti, pembuatan data dilakukan dengan cara sederhana, kemudian singkat namun teliti, dapat digunakan untuk menguji berbagai macam sampel. Berdasarkan uji ranking yang udah dilakuin, aku mau nyimpulin bahwa uji ranking itu digunakan untuk mengurutkan yang paling tinggi ke yang paling rendah intensitas dari uji organoleptik. Kita tadi sudah melakukannya, namun penilaiannya itu subjektif, di mana hanya berdasarkan penilaian dari panelis, namun murah karena memang tidak membutuhkan biaya yang lain, hanya membeli produk kemudian kita nyobain lalu isi formulir yang udah dibuat. Oke, cukup itu video kali ini mengenai uji ranking dari susu rasa coklat dari kelima brand yang udah aku sebutin tadi. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya dan terima kasih sudah menonton. See you next video.